Agota alma. Hai guys, bertemu lagi bersama saya Kardun di channel Kotak Film. Apa kabar nih kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas kembali sebuah alur cerita film yang berjudul We Die Young. We Die Young yang merupakan film Amerika Serikat yang dirilis pada tanggal 1 Maret 2019 yang lalu. Film yang bergenre action dan survive ini juga menampilkan adegan yang penuh ketegangan. Film ini berkisah tentang seorang anak laki-laki berusia 14 tahun bernama Lucas yang harus bertahan hidup bersama adiknya di kota itu dengan cara bergabung bersama gangster dan menjadi kurir narkoba. Duh, bayangin aja umur 14 tahun udah hidup bersama gangster dan menjadi kurir narkoba. Lah di tempat kita umur segitu udah asik joget-joget main TikTok, hehe. Dan hingga akhirnya Lucas dan adiknya dikejar-kejar oleh para gangster itu karena kecerobohannya sendiri. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita langsung saja ke pembahasannya. Namun sebelum itu, seperti biasa, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan subscribe aja. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Tapi kalau kalian gak suka, silahkan dislike aja. Dan selamat datang di channel review film. Yuk, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita film ini dimulai dengan diperlihatkannya sebuah mobil yang sedang melaju kencang menghindari kejaran. Dan tak lama setelah itu, stop. Dan di sini disebutkan bahwa ini adalah hari terbaik dan terburuk dalam hidup kami. Dan film We Die Young pun dimulai. Kemudian, film diperlihatkan seorang kurir narkoba yang bernama Lucas dan ia masih berumur 14 tahun. Dan ia menggunakan sepedanya. Menceritakan sisi lain Washington DC dan ternyata para imigran di sana bertahan hidup dengan kebanyakan menjadi anggota gangster dan menjual narkoba. Di sini Lucas menjelaskan jalur peredaran narkoba dari mulai kurir seperti dia, kemudian naik lagi sampai kepada big boss yang bernama Rincon. Everyone had to go through him to get to the bottom. Rincon. Lucas di sini seperti mempunyai akses kuat karena dia dapat langsung berhubungan dengan big boss. Namun, ia sangat dibenci Jester yang jadi tangan kanannya Rincon. Kemudian, terlihat ada seseorang yang sedang diseret motor dan menjerit kesakitan. Ternyata, dia adalah anak buahnya Rincon yang telah berkhianat. Dan hukumannya tak main-main, yaitu langsung dikirim ke lobi akhirat. Alma. Kembali ke Lucas, di sini Lucas membawakan barang haram itu kepada seseorang yang bernama Daniel. Daniel adalah seorang veteran perang Afghanistan yang kita lihat di awal film tadi. Daniel yang ternyata bisu menggunakan HP-nya untuk berkomunikasi dan meminta Lucas untuk meninggalkan gangster dan menyuruhnya untuk melanjutkan sekolah. Namun faktanya dia sendiri tetap membeli narkoba kepada Lucas. Kemudian scene berpindah kepada Rincon. Dia sedang berada di rumahnya dan dia mengintip dari balik gerbang ada sebuah mobil dan beberapa penumpang di dalamnya yang sepertinya sedang mengawasi rumahnya. Dan tak lama setelah itu, Rincon langsung menghampiri adiknya dan berpesan untuk bersiap-siap malam ini. Kembali kepada Lucas, dia sedang berkeliling seperti kolektor menagih uang termasuk kepada bapak tua penjual buah-buahan. Karena keadaan ekonomi dan masa pandemi seperti ini, si bapak itu kembali meminta waktu untuk membayar hutangnya. Karena istrinya sedang sakit parah. Akhirnya Lucas memakluminya dan memberi waktu sampai dengan minggu depan. Singkat cerita, kembali ke Rincon, datang seorang pendeta ke rumahnya. Pendeta itu memberi saran agar upacara pernikahan adiknya sebaiknya dilakukan di gereja saja. Tapi Rincon menolaknya karena alasan keamanan mereka. Lucas yang sedang bertemu dengan para kurir narkoba mendapati adiknya di sana dan adiknya mengatakan padanya ingin menjadi kurir narkoba seperti kakaknya. Tentu saja ini membuat Lucas marah dan membawa adiknya kembali ke sekolah untuk belajar. Daniel yang sedang berjalan bersama seorang wanita beserta anaknya kemudian membeli makanan. Karena melamun, dia dimarahi oleh beberapa orang gangster yang ada di belakangnya. Karena teguran dari anggota gangster itu terlalu berlebihan, hampir saja membuatnya marah. Karena kesabarannya dan iman yang sangat kuat, dia tak terpancing untuk membalas teguran mereka.
Dan kemudian dia pergi ke sebuah gang dan dia bermaksud untuk meminum obat yang dibelinya dari Lukas. Ternyata obat itu adalah obat penenang dan sekaligus untuk mengobati rasa sakit kepalanya karena trauma dengan kejadian perang Afghanistan pada waktu dulu. Kemudian tak lama setelah itu, dua gangster yang hendak merampas obatnya tersebut. Namun di sini Daniel melakukan perlawanan dengan memukul mereka karena ia mempunyai keahlian militer semenjak dahulu. Singkat cerita, di rumahnya Rencon kedatangan calon suami adiknya yang bernama Thomas, kemudian mengajak mereka masuk ke sebuah ruangan untuk berbincang. Thomas dan keluarganya begitu tegang karena kita tahu bagaimana kejamnya Rencon. Singkat cerita lagi, sampai di rumah bandar narkoba Rencon, Lukas lalu menyerahkan hasil tagihannya kepada Rencon. Rencon yang sangat menyukai Lukas dan menganggapnya seperti saudara, karena kecerdasannya menjadi kurir membuatnya mendapat tempat khusus dan sudah seperti dianggap keluarga sendiri oleh Rencon. Di sini terungkap Lukas mempunyai kakak yang terbunuh di luar sana. Karena berusaha menghindarkan narkoba dari Lukas, Rencon pun bercerita bahwa dia sangat menyayangi adik satu-satunya yang disabilitas dan menjalani kehidupan keras ini karena kedua orang tuanya sudah tiada. Lukas pun diberi perintah kembali untuk mengantarkan 2 paket narkoba khusus ke seseorang dekat pom bensin milik Kang Mamat, kemudian menyuruhnya kembali setelah mengantarnya. Kemudian datang Jester yang menjadi tangan kanan Rencon, sekaligus ia sangat iri dengki kepada Lukas. Kenapa bukan aku saja yang mengirim paket itu, kata Jester. Rencon pun menjawab bahwa mobil di seberangnya selalu mengawasi kita itu adalah FBI. Karena itu aku menyuruh Lukas untuk mengantarnya. Kemudian Lukas mendapati adiknya sedang dalam tahap ospek, artinya sejenis edukasi untuk menjadi kurir dan itu berarti dia harus dipukuli oleh para gangster itu. Lukas yang tak terima berusaha menolongnya, tapi tak bisa karena apalah daya, dia hanyalah bocel epep. Don't let him scare you. Yo, come on, you don't have to do this! Come on, Miguel, you're not being too... you doing, huh? Fighting, man! Hey! Wow! Kid, man! He's just a kid! Yeah! He's just a kid! He's a kid! Come on, let him go! Setelah selesai dipukuli, lalu dia membawa adiknya dengan beralasan disuruh Rencon membawa adiknya. Karena perlakuan Jester dan anak buahnya, Lukas pun memutuskan untuk membawa adiknya Miguel keluar dari kota tersebut. Sebelum berangkat, dia mampir dulu ke rumahnya untuk mengambil pistol dan ternyata dari foto terlihat kakaknya adalah mantan seorang tentara. Kemudian ia menemukan surat bahwa adiknya diterima di sekolah baseball. Setelah keluar dari rumahnya, ternyata satu paket hilang dan tak lama kemudian Jester dan anak buahnya sampai. Mereka pun dibawa untuk menemui Rencon. Di tengah jalan, Lukas dan adiknya berhasil meloloskan diri dan bertemu Daniel yang kebetulan ada di dalam mobil. Hingga aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan pun terjadi. Hurry up! Just drop the dead. Leave the damn dog! Come on! Stop! Stop! Hampir saja mereka tertembak oleh 2 orang anggota gangster, namun sialnya anjing peninggalan kakaknya tertembak. Mereka berusaha keras menghindari kejaran gangster itu, hingga akhirnya Daniel dapat mengalahkannya. Kemudian diperlihatkan satu paket yang dibawa Lukas tertinggal dalam mobil dan ikut terbakar, sedangkan mereka harus segera meninggalkan kota tersebut. Kemudian scene berpindah. Rencon dan keluarganya sedang sibuk menggelar pernikahan adiknya itu. Jester yang melaporkan kejadian itu kepada Rencon, kemudian Rencon menyuruh anak buahnya untuk menangkap hidup-hidup Lukas dan membawa kembali paket JNT-nya itu. I want the bricks.
Di sini Lukas tersadar bahwa paketnya tertinggal satu di rumahnya. Kemudian dia berniat kembali ke rumahnya. Namun Daniel melarang agar segera pergi meninggalkan kota ini selagi ada kesempatan. Di sisi lain, Rincon didatangi Spider, penguasa wilayah lain yang menunggu paketnya namun tak pernah datang. Kemungkinan salah alamat kali ya. Dan ternyata isinya adalah sejumlah uang yang sangat banyak. Lukas bersama adiknya kembali ke rumahnya dan menemukan paket tersebut. Namun ternyata Jester dan satu orang yang bertubuh gemuk ada di sana menjebaknya. Mereka pun akhirnya dibawa ke rumah Rincon. Kemudian Daniel yang pulang ke bengkelnya mendapati ayah ceweknya dihajar para gangster. Akhirnya dia dengan membawa senjata, dia berniat menyelamatkan anak-anak itu sekaligus balas dendam. Namun saat hendak sampai di rumah Rincon, dua gangster mencegahnya. Dan di sini Daniel hampir saja terbunuh. Kemudian Daniel membawa satu orang gangster itu untuk dijadikan tawanan. Dan di sini Daniel melihat FBI di dalam mobil dan berencana memancing FBI melakukan serangan ke rumah bandar narkoba tersebut. Hingga akhirnya pertempuran pun terjadi. FBI dan para gangster terlibat dalam pertempuran itu. Satu persatu gangster tewas tertembak. Begitupun para polisi, banyak juga yang tewas. Hingga akhirnya Daniel berusaha masuk dan menyelamatkan Lukas dan juga adiknya yang bernama Miguel. Dan naasnya, adik perempuan Rincon akhirnya tewas tertembak juga. Setelah Daniel berhasil menyelamatkan diri keluar dari rumah Rincon, ternyata Jester dan Rincon mengejarnya. Sampai pada akhirnya, Jester berhasil mengejar mereka. Jester pun mengarahkan senjata ke arah mereka. Dan akhirnya, Rincon pun juga sudah sampai. Rincon yang sudah menganggap Lukas sebagai saudaranya sendiri, kemudian dia tidak menyangka bahwa Lukas akan mengkhianatinya. Rincon yang berniat membunuh Lukas, dalam hati kecilnya berkata lain. Yang ada malah Lukas disuruh pergi. Namun di sini, Jester masih saja iri kepada Lukas, dan dia kecewa kepada Rincon. Dan tak diduga dalam perdebatan antara Jester dan Rincon, pada akhirnya Rincon tewas di tangan Jester. Saat itu juga akhirnya Lukas dan adiknya pun berhasil naik kereta dengan membawa uang yang sudah diselipkan oleh Daniel di jaket Miguel. Di sini Jester yang emosi akan menghabisi Daniel dengan menodongkan senjata ke kepalanya. Namun tiba-tiba dari belakang, di luar dugaan, anak yang bertubuh gemuk yang awalnya membela Jester langsung menembak Jester hingga kembali ke lobi akhirat. Di akhir cerita, Lukas dan adiknya berada di kereta. Dan ketika adiknya memakai jaket, dia merasa ada sesuatu di dalam sakunya. Pas dibuka, ternyata ada uang yang dicari Rincon dan Jester. Lukas yang melihat uang itu, dia langsung mengambil dan menyimpannya di dalam tas. Dan berkata kepada adiknya, kita berhasil. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menyenangkan. Oke, mungkin bagi kalian semua udah bisa mengambil hikmah dari film ini ya. Salah satu hikmah yang dapat kita ambil adalah janganlah mengambil jalan pintas kalau itu bisa berakibat buruk. Tapi ambillah jalan pintas yang membawa kebaikan. Asik. Saya Kardun, sampai bertemu lagi di next video. Dadah!